lanjut ke penjelasan penggunaan aplikasi LMS dalam konteks program visitasi. Silakan Mas Tim. Baik, siap. Terima kasih Pak Jamilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, peserta kedua ada Pak Iswadi, kemudian ada juga Pak Jamilun, kemudian yang saya hormati juga ada rekan saya, ada Mas Habib, dan Bapak Ibu instruktur visitasi yang saya hormati. Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Dendi, saya dari tim komponen 2. Dalam kesempatan kali ini saya mungkin akan mensosialisasikan ya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Jamilun ya. Yang pertama mungkin terkait dengan login ke LMS-nya, kemudian memilih madrasah yang akan divisitasi, kemudian mengisi instrumen ketika Bapak Ibu melakukan visitasi. Baik Bapak Ibu, saya mau izin share screen. Oke, yang pertama Bapak Ibu silakan buka LMS-nya ya. Jadi Bapak Ibu di sini kan instruktur visitasi yang sebelumnya memang sudah menggunakan LMS ya ketika menjadi peserta. Kemudian ketika masuk ke dalam LMS, Bapak Ibu bisa dicek terlebih dahulu ya apakah Bapak Ibu masuk di dalam instruktur visitasi di periode saat ini. Jadi sini kalau kita masuk ke halaman login, di sini ada tombol menuju instruktur. Kemudian di sini tinggal filter periode 6. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah instruktur visitasi yang ada di periode 6. Kalau misalkan mau cari nama Bapak Ibu, di sini ada filter namanya ya. Di sini bisa difilter Bapak Ibu, dipilih namanya siapa, seperti itu. Nah, kemudian saya login ke LMS ya. Saya simulasikan. Nah, ini saya menggunakan salah satu akun dari instruktur visitasi pada periode 6. Kemudian tinggal masuk saja Bapak Ibu ya. Masukkan untuk loginnya menggunakan email ya. Email dan passwordnya sama dengan yang Bapak Ibu ketika mendaftar menjadi instruktur ya. Jadi di sini tinggal masuk saja. Ketika sudah berhasil masuk, nah ketika sudah berhasil masuk di sini Bapak Ibu akan dialihkan ke forum ya. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu kan sebagai peserta ya, Bapak Ibu tidak bisa posting di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini tandanya Bapak Ibu sebagai instruktur adalah di sini muncul status ya, pengajar ya, pengajar. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam kelasnya ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam kelasnya. Nah, Bapak Ibu yang masuk menjadi instruktur visitasi pada periode 6 ataupun 5 di halaman dashboard ya, di halaman forum BIMTEK di sini di paling bawah ini ada kelasnya ya. Jadi misalkan di sini contohnya ya, berarti Bapak Ibu nanti akan tergabung di kelas berapa ya. Contohnya atas nama Sri Maisari ini tergabung di kelas AC1008. Tinggal klik saja. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah memilih madrasah. Nah, ini menunya hanya ada timeline kelas, kemudian visitasi madrasah dan daftar peserta tergabung. Nah, di sini Bapak Ibu fokus ke menu visitasi madrasah ya. Jadi tinggal diklik saja visitasi madrasah. Nah, kemudian di sini sudah ada list nama ya, list nama madrasah yang bisa Bapak Ibu visitasi ya. Jadi Bapak Ibu hanya bisa memvisitasi madrasah yang ada di kelas ini saja. Tidak bisa memvisitasi madrasah yang tidak ada gitu kan di dalam kelas ini. Nah, kemudian di sini ada petunjuk Bapak Ibu ya. Ada petunjuknya. Yang pertama, silakan memilih madrasah yang akan divisitasi. Kemudian instruktur hanya bisa memilih madrasah di luar kabupaten kotanya ya. Jadi contohnya misalkan ini kan Sri Maisari dari Kota Langsa ya. Nah, kalau misalkan di Kota Langsa di sini dia nggak bakal bisa pilih gitu kan ya, karena di kabupaten yang sama. Kemudian ini ada keterangannya ya, di sini kabupaten yang sama gitu kan, seperti itu. Jadi di sini hanya bisa dipilih oleh instruktur yang di luar kabupaten kotanya. Kemudian setelah memilih madrasah visitasi, silahkan mengajukan surat tugas dengan cara klik tombol pengajuan surat tugas. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu memilih madrasahnya ya, di sini misalkan mau dipilih, nah ini contohnya ya, dipilih, kemudian
diisi tanggal mulainya Bapak Ibu jangan lupa ya. Jadi tanggal mulai ini diisi per hari ya. Contohnya misalkan atas nama Sri Maesari ini di Min 14 Aceh Timur, di sini misalkan tanggal berapa mau berkunjung atau mau visitasi ke Min 14 Aceh Timur. Ini diisinya per hari ya. Misalkan tanggal 16 sampai tanggal misalkan tanggal 16 juga, misalkan dalam satu hari itu tanggal yang sama gitu, begitu ya. Kenapa harus diisi? Karena ketika Bapak Ibu mengajukan surat tugas di Aman nantinya tidak bisa muncul ya. Jadi nanti data madrasah ini akan terintegrasi dengan Aman ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan surat tugas di Aman itu hanya yang akan muncul adalah madrasah-madrasah yang sudah dipilih di LMS ya, begitu. Jadi di sini wajib diisi tanggal mulai, tanggal selesainya. Contohnya yang sudah terisi ya, saya coba simulasikan sudah terisi ya. Ini yang di periode 5. Ini yang periode 5, nah seperti ini contohnya ya. Jadi di periode 5 contohnya di sini ya diisi tanggal mulainya, kemudian tanggal selesainya ini dalam satu hari. Jadi atas nama Sri Nur Hayati contohnya di sini akan berkunjung mulai tanggal 16, kemudian selesai tanggal 16. Nah selanjutnya baru bisa mengajukan surat tugas di Aman. Nah selanjutnya setelah Bapak Ibu mengajukan surat tugas di Aman, ketika Bapak Ibu melakukan visitasi jangan lupa untuk mengisi instrumennya ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan visitasi jangan lupa mengisi instrumennya. Karena jika tidak nantinya Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan visitasinya. Misalkan ada satu madrasah atau satu orang yang tidak mengisi instrumen, tombol selesaikan visitasi tidak akan bisa disubmit ya. Nah, ini contohnya ya. Ada 10 madrasah yang belum divisitasi. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu sudah visitasi, tapi ketika instrumennya belum diisi, kami anggap belum visitasi ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu melaksanakan visitasi di madrasah tersebut. Nah, contohnya setelah surat tugas terbit ya, contohnya misalkan saya coba klik. Nah ini contohnya ya. Ketika Bapak Ibu klik di sini instrumen, ini sudah selesai ya. Jadi kalau di sini keterangannya sudah selesai, atau udah diisi sudah selesai. Nah ini contoh instrumennya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk NIK nama tidak bisa dirubah ya. Jadi Bapak Ibu mengikat ke madrasah yang dipilih ya. Jadi mengikat ke nama madrasah yang dipilih. Kemudian NSM juga tidak bisa dirubah, nama madrasah otomatis ya, jadi otomatis terisi, provinsi, kabupaten, kota otomatis terisi. Bapak Ibu hanya perlu mengisi nama guru pendamping, kemudian nama kepala madrasah, kemudian kontak kepala madrasahnya. Nah, kemudian klik selanjutnya ya. Selanjutnya di sini ada muncul instrumennya. Nah, di sini ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu termasuk periode 6 ini untuk rapot AKMI ya. Rapot AKMI alhamdulillah sudah kita rilis per hari Selasa ya kemarin ya, per hari Selasa. Ini yang visitasi hari Senin memang madrasah-madrasah belum bisa membuka rapot AKMI-nya karena baru kami buka hari Selasa. Nah, jadi contohnya ya, jadi di sini nanti Bapak Ibu akan bertanya ke madrasahnya terkait dengan apakah madrasah sudah mengunduh dan membuka hasil dari rapot AKMI. Kemudian di sini ya, ini kalau misalkan jawabannya iya atau tidak, tinggal dipilih saja. Contohnya seperti ini jawabannya tidak. Di sini ada catatannya karena belum keluar di aplikasi. Memang betul, karena hari Senin itu memang kita belum rilis gitu kan, seperti itu. Kemudian madrasah sudah mengunduh hasil asesmen nasional yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Nah ini yang dari Kemdikbud juga sama, belum keluar juga ya. Ini jawabannya tidak. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat instrumennya, kemudian tinggal dijawab ya atau tidak. Selanjutnya sama ya semuanya ya. Di sini ada instrumennya juga, ada pertanyaannya, jawab ya atau tidak sesuai dengan kondisi di madrasah. Kemudian langkah selanjutnya di sini terkait dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran literasi di madrasah. Nah ini ada pertanyaannya juga ya, ada komponennya juga. Silakan dicek ya, kebijakan dan Kemenag ke kota, Kanwil, Kemenag atau yayasan. Di sini apakah sebagai pendukung atau sebagai penghambat? Silakan diklik juga ya, misalkan sebagai pendukung atau sebagai penghambat. Kemudian sama ini juga, tinggal diklik saja. Nah setelah terisi semuanya, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu berikan pesan, saran atau pendapat ya. Contohnya seperti ini. Ini salah satu isian dari instruktur visitasi pada periode 5. Nah ini contohnya, dengan mengikuti tindak lanjut hasil AKMI semakin memudahkan guru memahami literasi membaca.
Nah selanjutnya Bapak Ibu terakhir silahkan unggah hasil visitasinya atau dokumentasi visitasi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan visitasi jangan lupa ambil foto ya, ambil foto. Silahkan unggah di sini untuk nantinya untuk hasil bukti visitasinya. Nah setelah Bapak Ibu mengisi semua instrumennya, kemudian mengisi kesan, saran dan pendapat, kemudian mengunggah bukti visitasi, silahkan simpan data di sini. Nantinya akan terkirim ke kami dan ketika Bapak Ibu kembali ke LMS nantinya di sini dianggap selesai. Jadi keterangannya berubah. Kalau yang belum mengisi instrumen di sini tulisannya instrumen ya. Bisa dibedakan ya. Ini ada instrumen. Kemudian kalau misalkan di sini sudah selesai, sini keterangannya sudah selesai. Artinya sudah disubmit gitu kan seperti itu. Kita kembali ke instrumen Bapak Ibu ya. Instrumen yang sudah selesai. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan gitu kan ya, untuk memastikan apakah benar instrumen kita, instrumen saya misalkan ke madrasah Miss Al-Abroriyah ini sudah terkirim gitu kan seperti itu. Nah, di sini silahkan cek di sini. Di sini ada rekapnya ya. Di sini ada rekapnya instrumen-instrumen yang sudah masuk ke kami gitu kan seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi instrumennya, yang pertama tidak akan bisa submit ya, tidak akan bisa menyelesaikan kelasnya dan tidak dapat ditugaskan di kelas selanjutnya. Kemudian kalau misalkan tidak mengisi instrumen juga, nanti Bapak Ibu di rekapannya juga nggak muncul ya, nggak muncul. Itu akan menghambat Bapak Ibu ketika kami membutuhkan instruktur visitasi untuk di kelas selanjutnya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, karena memang sudah mendekati waktu maghrib. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Jamirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dendi sudah menjelaskan terkait dengan aplikasi LMS. Karena Bapak Ibu sebelum pengajuan STPD di Aman Perjatin, Bapak Ibu melalui tahapan di LMS. Tapi pesan saya Bapak Ibu, ini tolong benar-benar diperhatikan. Bapak Ibu sudah harus merancang perjalanan Bapak Ibu sebelum nanti mengklik atau memfinalkan di LMS maupun di Aman Perjatin. Paham ya maksud kami? Jadi setelah Bapak Ibu diskusi dengan timnya, kemudian sudah terbagi madrasah yang mau dikunjungi, Bapak Ibu coba searching, googling, komunikasi ke pihak madrasah. Jadi Bapak Ibu punya 5 hari kerja untuk melakukan visitasi ke madrasah-madrasah tersebut. Nah, Bapak Ibu selaraskan 5 hari yang mau digunakan itu dengan pihak madrasah dulu. Kalau semua madrasah itu sudah oke dengan rencana perjalanan Bapak Ibu, kemudian masuklah ke LMS, klik jadwalnya. Saya mau ke MI Nurul Huda tanggal 21, misalnya besok Senin 21. Terus mau ke MI Islamiyah berikutnya tanggal 22, silakan di sana. Tapi kalau memang sehari harus 2, ya nanti samakan jadwalnya. Jadi ke MI Al-Huda hari Senin, misalnya nih, karena Bapak Ibu nggak jauh-jauh kan, datangnya cepet sampai ke lokasi, 2 madrasah juga bisa. Tapi kalau dalam 5 hari itu bisa masing-masing 1 hari 5 madrasah, itu lebih bagus. Supaya apa? Kehadiran Bapak Ibu di madrasah itu lebih optimal, lebih maksimal, dan memberikan dampak yang lebih banyak, lebih baik untuk madrasah. Tapi kalau memang tidak cukup, sehari bisa 2 madrasah. Jelas ya Bapak Ibu, jangan langsung buru-buru ke LMS, ke Aman Perjatin, tapi Bapak Ibu belum clear dengan pihak madrasah di lapangan. Nanti malah akan repot ketika kita harus melakukan eksekusinya. Baik, lanjutnya dengan Mas Habib, ini terkait dengan Aman Perjatin. Nanti Mas Habib juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengajuan di Aman Perjatin. Dan kasus di angkatan pertama banyak yang ditolak oleh kita karena memang pengajuannya tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi ada yang mengajukan di Aman Perjatin itu berapa kali gitu ya, mengajukan Senin sampai Selasa, kemudian ngajuin lagi
Sabtu sampai Kamis gitu. Jangan begitu. 1 kali dalam pengajuan untuk 5 hari. Itu ya Bapak Ibu. Silakan Mas Tabib. Baik, Pak Jamaludin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Habib. Saya di sini membantu Pak Jamaludin dan Pak Iswandi di Kuala 2 khususnya untuk beberapa aplikasi yang dikelola. Ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan tentang penggunaan aplikasi aman perjalanan dinas. Nanti kami akan setelah Zoom ini, mungkin nanti Bapak Ibu akan di-share oleh Pak Jamilun tutorialnya supaya bisa diulang-ulang. Ini saya presentasikan di sini mungkin singkat saja. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengulang-ulang lewat tutorial yang sudah kami sediakan. Saya coba untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Ya, Bapak Ibu bisa masuk di aplikasi Pak Aman dengan cara Bapak Ibu bisa lihat di sini. Masuk di aplikasi PNP dulu Bapak Ibu ya. Saya coba keluar dulu. Nah, ini adalah aplikasi PNP saya. Bapak Ibu silahkan masuk di aplikasi PNP, pastikan aplikasi PNP nicknya sudah sama dengan yang di LMS ya. Karena kalau tidak sama nanti mungkin madrasahnya tidak akan keluar di saat Bapak Ibu melakukan pengajuan perjalanan dinas di Aman. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat di kanan atas ya, agak kanan nih, di atas ini ada kotak 4. Nah, ini ada Aman Perjadin. Silahkan klik di sini. Nah, kemarin ada yang mencoba masuk lewat luar dengan cara diketik Aman di sini. Tidak sarankan lewat sini karena memang tidak bisa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan susah lewat sini. Nah, ini kita sudah sediakan dari sini Bapak Ibu ya. Nah, silahkan diklik ini. Oke, ini adalah tampilan Aman Perjadin saya, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu silahkan lihat di sini samping kiri ada permohonan perjalanan dinas. Klik permohonan. Setelah itu sebelah kanan ada tambah, silahkan diklik tambah. Setelah itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di sini ada dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan kerjakan dulu yang sisi kirinya dulu. Ini pastikan Bapak Ibu sesuai dengan dengan tempat kerja Bapak Ibu ya. Silakan diisi provinsinya, misalnya saya Kota Jakarta, terus kemudian Jakarta Pusat, lalu tujuannya Bapak Ibu untuk di sini Bapak Ibu mohon perhatikan Bapak Ibu, di sini cukup diisi sampai provinsi saja dulu, misalnya saya ke provinsi sama sih di dalam kota ya, masih dalam satu provinsi. Lalu pilih jenis programnya. Ini kebetulan saya mencoba untuk mendaftarkan akun saya di program ini. Silakan Bapak Ibu ketik ya. Jadi di sini Bapak Ibu supaya masuk programnya di sini, nick Bapak Ibu harus daftarkan. Nanti saya akan menerima nick dari Mas Dendi, yang nanti akan didaftarkan di program ini. Jadi kalau nanti mungkin belum ada pilihannya program pendampingan ya, silakan diketikkan pendampingan. Namanya pendampingan tindak lanjut hasil AKMI 2024. Nah, kalau Bapak Ibu belum muncul ini berarti nick Bapak Ibu belum daftarkan di program ini. Nanti saya akan mengupdate nicknya secara berkala ke Pak Jamilun dan Mas Dendi supaya bisa didaftarkan di program ini. Nah, di sini maka otomatis di sini akan terisi. Lalu jenis perjadinnya silahkan dipilih, menginap atau mungkin mau pilih hari saja, akan dipilih.
Kalau misal beda kabupaten mungkin baiknya dipilih menginap saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misal pun Bapak Ibu tidak menginap atau mungkin menginapnya di rumah saudara, ada hak yang Bapak Ibu terima yaitu 30% dari maksimum penginapan dalam provinsi ya. Lalu tanggalnya silahkan diajukan. Jadi tanggal berapa? Misalnya tanggal 21. Ini 5 hari ya, 5 hari. Jadi ini saran saya untuk Bapak Ibu mengajukan bukan per hari Bapak Ibu ya. Bukan mengajukan satu hari karena di LMS kan satu madrasah satu hari, satu madrasah satu hari. Misal Bapak Ibu ada 5 madrasah atau 6 madrasah, semuanya digabungkan dalam 5 hari ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengajukan per hari karena nanti Bapak Ibu akan PM-nya satu-satu, itu malah akan repot. Mendingan langsung dipilih gelondongan ya, langsung semuanya dalam 5 hari. Dari tanggal 21 sampai tanggal misalnya sampai tanggal 25. Oke, tanggal 21 pilih di sini. Lalu kemudian tanggal 25. Silakan pilih jamnya. Ini saya sembarang aja. Oke. Setelah sampai sini Bapak Ibu, jangan disimpan dulu. Silakan nanti ke sini. Nah, ini kebetulan karena saya tidak terdaftar di LMS, sehingga tidak muncul madrasahnya. Nanti di tutorial ada contoh saya login menggunakan salah satu peserta yang langsung muncul madrasahnya. Silahkan ditonton video tutorialnya karena beberapa banyak pertanyaan mungkin karena tidak cermat melihat video tutorialnya ya. Nah, jadi nanti mohon untuk mengulang-ulangi video tutorialnya. Dia akan muncul di sini madrasahnya dan tinggal pilih semua madrasah yang muncul di situ. Misal Bapak Ibu ditugaskan ada 5 atau 6 madrasah, diklik semuanya Bapak Ibu. Klik semuanya, setelah ditambahkan plus nanti dia akan muncul di sini daftar madrasahnya. Nah, setelah muncul madrasah semuanya, itu madrasahnya dalam satu provinsi Bapak Ibu ya yang ditugaskan. Jadi nik Bapak Ibu yang di LMS itu akan nanti terlihat madrasah mana saja yang akan Bapak Ibu visit ya setelah muncul, walaupun beda kabupaten tetap dibuat dalam satu pengajuan perjalanan dinas. Jadi jangan dibuat beda kabupaten beda pengajuan perjalanan dinas. Setelah muncul semua madrasahnya di sini, nanti baru pilih kabupaten. Salah satu kabupaten madrasah yang Bapak Ibu kunjungi saja. Di sini dipilih. Misalnya saya pilih di Jakarta Utara misalnya ya. Kemudian pilih di kecamatan. Ini salah satu saja. Ini karena untuk pelengkap administrasi di aplikasi saja gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu akan melakukan kunjungan mungkin bisa jadi di luar kabupaten kota, mungkin ada 2 atau 3 jenis kabupaten kota yang akan Bapak Ibu kunjungi madrasahnya gitu ya. Nah, setelah sampai di sini, setelah ini terisi, lalu kemudian silakan Bapak Ibu klik simpan. Ini karena saya tidak ada madrasahnya, saya tidak simpan ya, ini cuma hanya simulasi saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan masuk. Kalau sudah disimpan dia akan muncul di sini Bapak Ibu ya, riwayatnya di sini. Nah, nanti akan statusnya kalau saat pengajuan itu nanti akan statusnya rencana di sini Bapak Ibu ya. Statusnya rencana. Kalau rencana nanti Bapak Ibu harus melakukan upload surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu apa? Sebenarnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat tugas ya, surat tugas dari aplikasi ya yang ditandatangani oleh PPK. Namun surat untuk menghasilkan surat tugas tadi Bapak Ibu harus di TE dulu pengajuan perjalanan dinasnya di Aman ini gitu. Nah, agar kami bisa melakukan penilaian terhadap pengajuan perjalanan dinas Bapak Ibu, kami membutuhkan surat rekomendasi atau SK atau daftar madrasah yang akan Bapak Ibu kunjungi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bentuknya surat keterangan ya. Seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Provinsinya mana, kabupaten mana, jenjangnya mana, terus kemudian nama madrasahnya. Ini ada 4 madrasah yang akan ini contoh saja Bapak Ibu ya. Silahkan file bentuknya PDF ini di-upload. Nah, di sini. Silahkan nanti di-upload. Nah, setelah nanti di-upload nanti akan statusnya akan berubah menjadi menunggu SPPD di sini. Nah, kalau sudah menunggu SPPD, maka Bapak Ibu silahkan menunggu beberapa saat agar nanti tim kami yang akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dan nanti akan melakukan approval terhadap pengajuan perjalanan dinas Bapak Ibu. Nah, setelah nanti dia
jadi sudah PTE. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat tugas seperti ini bentuknya. Ya. Di sini ada nama dan NIP-nya, jabatannya nanti ini role ya sebenarnya, bukan jabatan ya, role Bapak Ibu sebagai tim inti nasional atau levelnya nasional supaya memudahkan dari sisi aplikasinya untuk Bapak Ibu bisa melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kemudian tujuannya di mana gitu ya, di kota mana, salah satu yang Bapak Ibu pilih tadi itu ya. Jadi memang tidak dimunculkan semua kabupaten kota yang Bapak Ibu, misalnya ada 3 kabupaten kota, ketiga-tiganya muncul di sini. Terus kemudian tanggal keberangkatannya ya, selama 5 hari di sini akan muncul. Lalu kemudian madrasahnya di sini akan muncul juga yang Bapak Ibu pilih itu. Ada 5 madrasah yang Bapak Ibu pilih, maka akan muncul di sini. Nanti kalau sudah di PTE maka akan ada tanda itunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk surat tugasnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu print dan nanti ini bisa diserahkan untuk dikopi oleh madrasah yang bersangkutan yang Bapak Ibu download di sini. Lalu selain surat tugas, di sini juga ada SPPD-nya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jamilun, SPPD-nya seperti ini bentuknya. Ini kalau sudah ditandatangani, maka ada tandanya ini. Lalu kemudian ada tandanya ini. Nah, kalau sudah muncul tanda ini, silakan Bapak Ibu ntar melakukan tanda tangan di sini dan di sini. Seterusnya ini ada kolom, berarti 4 madrasah di sini ya. Adapun nanti kalau ada 5 atau 6 madrasah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan copy yang halaman keduanya ini saja, dan nanti ditandatangani untuk sisa madrasah yang belum tanda tangan di halaman berikutnya, di halaman keduanya ini. Itu Bapak Ibu ya. Contohnya kalau yang sudah bikin seperti ini. Ini madrasah ini adalah lembar SPPD yang sudah ditandatangani oleh madrasah, yang ditandatangani ya halaman kedua Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tanda tangan, ada stempel, ada nama, ya. Itu. Ini di scan. Bapak Ibu bisa menggunakan cam scanner supaya lebih rapi bentuknya dan filenya jenisnya PDF ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini ya tutorial pengajuan perjalanan dinas di Aman Perjadin. Untuk time Bapak Ibu nanti setelah selesai ya, setelah selesai semuanya administrasinya sudah diisi seperti tadi, lembar perjadinnya sudah ditandatangani, sudah di scan dan seterusnya. Jangan lupa Bapak Ibu di madrasah melakukan foto-foto ya, karena nanti dilakukan klaim perjalanan dinasnya, nanti ini ada foto-fotonya. Nah, kemudian ini statusnya misalnya perjalanan dinas saya ya, atau perjalanan dinas saya di sini. Nah, Bapak Ibu silahkan klik di sini ya, di lapor dan klaim. Ini untuk mau klaim. Lalu silahkan klik tanda an ya, laporan dan klaim ini. Silahkan diklik. Lalu kemudian klik next saja, ya. Lalu ini diisikan apa yang Bapak Ibu temui di madrasah ya, namanya, jabatannya, instansinya. Silakan tambah di sini ya, nama, jabatan, instansi. Close saja. Lalu kemudian di next lagi. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan upload SPPD yang sudah ditandatangani tadi itu ya. Upload di sini ya, nanti di sini ada tombol uploadnya SPPD. Yang lainnya tidak perlu diubah, ini langsung sudah otomatis ambil dari pengajuan perjanjian Bapak Ibu. Buku rekening juga sudah diambilkan dari profilnya. Lalu tinggal di sini drag and drop saja untuk foto-fotonya Bapak Ibu ya. Setelah itu kalau sudah diupload foto-fotonya, silahkan di next. Nah, untuk di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik ini ya, gunakan biaya transport terperinci supaya nanti bentuknya dia lebih rinci. Kalau kalau tidak diklik ini nanti bentuknya masih lebih global ya. Wah, ini lebih terperinci. Silahkan diklik di sini. Kalau di sini Bapak Ibu misal dari satu tempat ke tempat yang lainnya,
silakan diklik ya. Jadi dalam satu kolom ini Bapak Ibu harus terisi nominalnya, jangan sampai ada nominal tidak terisi. Misalkan Bapak Ibu ada yang tidak diklaimkan, silakan Bapak Ibu, misal nomor 2 ini tidak diklaimkan misal nih, ini harus terisi Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan misal Rp1 misal, Rp1 saja. Setelah itu silakan diupload file apapun. Ini karena defaultnya aplikasi seperti itu Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh kosong. Oke, kalau sudah seperti itu, di sini bagian untuk penginapannya Bapak Ibu ini maksimal segini ya, maksimal GSBM di wilayah Kalimantan Timur nih ya, karena saya waktu mengunjungi Kalimantan Timur maksimal segini, jadi tidak boleh melebihi segini. Kalau melebihi segini nanti pasti akan bertolak. Jadi pastikan mentok segini atau di bawah ini. Nah ini kalau mau klaim tinggal atas diklik, lalu silahkan ketikkan nominalnya dan di-upload bukunya. Jangan lupa di-upload bukunya ya. Setelah itu semua sudah selesai, diisi semuanya ini, silahkan dipastikan untuk hitung ulang supaya dia terhitung ulang ya. Nggak tahu mungkin ada yang belum terhitung ya, silahkan diklik hitung ulang, lalu silahkan klik generate, terus kemudian tanda tangani, generate, tanda tangani. Nanti filenya ya, generate, kita tanda tangani, nanti akan ada filenya, kita lihat filenya seperti ini, langsung ditandatangani. Nominalnya di sini. Akan dicek, jika ada ketidaksesuaian, silahkan diklik lagi hitung ulang. Atau silahkan dicek lagi nominalnya. Ketika sudah selesai, di next. Oh, ini karena masih ada yang belum saya isi, nanti sampai di sini tombolnya selesai. Sehingga nanti bisa diproses data keuangan Bapak Ibu oleh LSP yang menangani perjalanan dinas ini. Demikian Bapak Ibu ya untuk penjelasan tentang aplikasi amannya. Jika nanti ada yang kurang jelas, silahkan dilihat lagi video tutorial yang nanti akan disampaikan, yang akan di-share oleh Pak Jamilun di grup atau mungkin di grup ya, karena banyak pertanyaan, sedangkan mungkin Bapak Ibu ada yang belum nonton ya, jadi nanti kita malah ulang-ulang lagi gitu penjelasannya. Silahkan ditonton saja video tutorialnya, insya di situ sudah cukup jelas. Lalu untuk tambahan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa berbekal ini adalah PMK 2023. Jadi Bapak Ibu pastikan agar tidak melakukan klaim yang jauh melebihi dari PMK ini, sehingga nanti berpotensi akan ditolak oleh LSP. Kalau Bapak Ibu mungkin perjalanan menggunakan pesawat air cost itu pasti akan diganti. Tapi kalau Bapak Ibu klaim bensin yang misal satu kali perjalanannya Bapak Ibu biaya maksimumnya 275, atau mungkin kalau seandainya pun lewat harusnya tidak jauh-jauh dari sini, Bapak Ibu mengklaimkannya 1 juta, tentu itu pasti akan ditolak. Sementara Bapak Ibu misal sudah mengeluarkan 1 juta misal, itu berpotensi akan ditolak, dan mungkin Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang keluar ya gitu. Jadi mohon kalau yang yang melebihi dari SBM ini, yang memang mungkin karena kondisi-kondisi tertentu, mohon dikoordinasikan dengan LSP agar mendapat arahan dari LSP. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Habib. Nah, perlu kami tambahkan Bapak Ibu terkait dengan mekanisme yang tadi saya sampaikan ya. Jadi saya mau tambahkan terkait dengan rundown kegiatan Bapak Ibu. Di rundown kegiatan kita, nah ini sudah saya tambahkan di sheet. Nah ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan yang harus Bapak Ibu penuhi atau jalankan saat visit, ketika 1 hari 1 madrasah, maka ini ada rundownnya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu melaksanakan item-item dalam rundown ini, yang tujuannya sebetulnya adalah memberikan penguatan untuk guru-guru di madrasah. Jadi tadi ada yang ditanyakan juga
bagaimana kalau memberikan untuk guru yang lain? Ya memang iya, jadi kita ketahui ke madrasah itu tidak hanya untuk 2 guru yang ikut pelatihan, tetapi juga guru-guru yang lain itu juga perlu mendapatkan input terkait dengan pemaknaan hasil AKMI bagi peningkatan perbaikan pembelajaran ya. Dan tentu ada modul-modul yang sebetulnya sudah dilatihkan kepada Bapak Ibu guru saat Bimtek, atau ketika mereka tidak ikut sama sekali, justru tantangan kita untuk memberikan penguatan supaya manfaat dari AKMI ini bisa dirasakan oleh banyak madrasah. Nah ini kalau untuk yang 2 madrasah dalam 1 hari Bapak Ibu, kita upayakan seefisien mungkin supaya dua-duanya tetap tercover. Tapi pastikan Bapak Ibu tadi persiapkan, rencanakan dan persiapkan perjalanannya dengan baik, terutama dengan berkomunikasi dengan pihak madrasah, sehingga Bapak Ibu itu dalam pengajuan di LMS maupun di Aman Perjadin itu sudah sesuai dengan rencana Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan Ramadan. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada yang berhalangan hadir, nah ini sudah ada nih kayak Bu Robian nih, jadi atau ada pesan-pesan yang mau ditanyakan disampaikan, bisa nulis komentar di spreadsheet yang ada ini Bapak Ibu, supaya lebih enak memonitornya. Kami juga tinggal memonitor dari sini saja daripada kita harus melayani japrian Bapak Ibu satu persatu, karena itu berpotensi untuk tidak terbaca atau tidak bisa direspon, karena saking banyaknya kadang kan kita tidak bisa akurat ya Bapak Ibu untuk meresponnya. Nah ini tolong nanti di sini biar lebih mudah. Yang berhalangan juga tolong pastikan komentar dan konfirmasinya di sini supaya nanti kami bisa lebih enak memonitor dan melakukan penggantian. Jadi nanti diklik ada komen, nanti silakan berkomen di sini ya, untuk komentar di sini di namanya masing-masing Bapak Ibu. Nah kemudian NIK ya, NIK kalau ada yang belum nanti bisa juga dikomentari, nanti termasuk tuliskan NIK yang betul supaya nanti bisa kita update di sana. Nah ini ada pertanyaan Mas Habib, nanti yang masih TIP TIK gitu ya. Nah nanti tentu registrasinya akan dibantu oleh tim Aman, oleh kami dengan NIK yang ada ini Bapak Ibu. Begitu ya Mas Habib ya, untuk pendaftaran sama untuk kalau yang statusnya sebelumnya sudah ikut di komponen lain ada TIP gitu, nanti bisa di update ya. Sudah ngerubah sendiri. Baik, nanti bisa ngerubah sendiri profil ya. Profil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sudah waktunya maghrib lewat ini ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya kasih 2 perwakilan, 1 dari Bapak, 1 dari Ibu. Selebihnya sebetulnya Bapak Ibu bisa monitor di grup ya. Karena di grup itu kan Bapak Ibu juga sudah ada teman-teman yang sudah jalan di angkatan pertama. Jadi seharusnya Bapak Ibu juga sudah terinformasikan di sana. Nah ini latihan kita Bapak Ibu untuk berliterasi, bagaimana kita bisa cermat, kemudian teliti, dan juga bisa mendalami berbagai informasi untuk memudahkan rencana kita. Bu Diana silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang mau saya tanyakan 2. Pertama, apabila satu visitor itu mendapatkan 2 kabupaten, nah itu tuh bagaimana cara penggantian biayanya Pak? Nanti kan misalkan di kabupaten A 3 madrasah, terus di satu kabupaten lagi 2 madrasah. Apakah saya pergi dulu ke madrasah A, sudah habis selesai 3 madrasah, terus saya pulang ke tempat instansi saya, terus saya pergi lagi ke madrasah yang B, 2 madrasah. Nanti apakah diganti biaya penginapan di 2 kabupaten ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan misalnya dapat 6 madrasah, tetapi dilakukan di 5 hari, yang seharusnya. Itu dibayarkan uang hariannya 5 hari atau 6 hari Pak? Itu
Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika ada 2 kabupaten, nah itu sebetulnya nanti ibu harus merencanakannya dengan cermat. Misalnya nih, saya berangkat dari Jepara ke Pati, begitu ya. Ada 3 madrasah yang harus saya visit. Nah itu diganti untuk perjalanan pertama dari saya kedudukan sampai ke Pati ke hotel. Nah nanti dari Pati misalnya mau ke Kudus, itu mau pindah hotel, itu nanti dilihat dulu. Kalau biaya perjalanannya tidak melebihi 50% dari uang harian, maka sebetulnya itu masuk ke dalam uang harian Bapak Ibu. Tapi kalau lebih, nanti bisa diajukan untuk bisa mendapatkan klaim untuk tingkat yang 11 ya Ibu ya. Jadi sebetulnya nanti mengikuti bagaimana pembiayaan yang real ibu-ibu keluarkan di sana, Bapak Ibu keluarkan. Nah untuk hotel pun itu bisa berpindah Bapak Ibu. Jadi bisa pindah di malam pertama di hotel 1, malam kedua pindah hotel lagi, disesuaikan dengan akses dan juga kemudahan Bapak Ibu berkunjung ke madrasah. Yang jelas hanya 4 malam yang di cover dan ditanggung. Nah nyambung yang kedua itu tetap 5 hari Bapak Ibu. Makanya tadi ada skema 1 hari bisa 2 madrasah, begitu ya. Ketika misalnya memang tidak tercover dan lebih dari 5 hari, beberapa di angkatan pertama sudah kami kasih tip modifikasi jarak jauh pendampingannya, tidak harus dipaksakan datang ke madrasah, karena tetap yang diklaim hanya 5 hari Bapak Ibu, tidak bisa menambah dari 5 hari. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa baik via phone, bisa online, kita komunikasi Bapak Ibu, Bapak Kepala Madrasah, mohon maaf karena ini tidak tercover, tidak bisa terakomodasi dengan waktu yang disediakan oleh pusat. Izin kami mau berkomunikasi, mau memberikan penguatan secara online, kami mau telepon, atau kalau memang bisa difasilitasi Zoom, bisa buka Zoom, bisa Zoom. Yang penting sampaikan tujuan-tujuan dari visitasi untuk memberikan penguatan dan juga kesadaran atau kemanfaatan dari AKMI, Bapak Ibu sampaikan. Begitu ya, clear ya. Jadi kita sama-sama, kita bisa memodifikasi untuk supaya tetap terakomodasi sesuai dengan ketentuan penganggaran yang ada di pusat. Kalau lebih kami juga akan kerepotan Bu. Itu nanti kaitannya dengan proses di BPK, proses di pemeriksaan, itu menjadi potensi yang nanti menjadi temuan gitu ya. Makanya biasanya LSP itu kadang juga wanti-wanti begitu. Gitu ya Ibu. Satu lagi dari Bapak-bapak ini ya, karena sudah maghrib, nanti sebetulnya Bapak Ibu bisa saling berbagi informasi dengan teman-teman yang sudah jalan. Kami pun juga insya Allah ya, selama kami bisa available untuk merespon, kami juga akan respon. Tapi mohon maaf kalau belum bisa respon ya bisa melalui komunikasi lewat spreadsheet. Pak Mumu Muflisin, satu dari Bapak ini ya, sebelum kita nanti close, nanti kita akan sampaikan rekamannya Bapak Ibu, dan juga nanti beberapa tutorial tadi dari tim kami. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jamilun. Ini mau menanyakan tentang penginapan yang bisa direquest. Tadi kan katanya yang bisa itu hanya 4 malam ya, kalau 5 hari perjalanan itu. Nah, masalahnya begini, misalkan lokasinya jauh, itu kan di hari pertama kalau 5 hari kerja 4 malam, berarti hari pertama harus dari rumah berangkat gitu kan Ya. ya. Kalau misalkan dari rumah berangkat jauh terus sampai ke madrasah yang dituju ternyata sampai sore gitu, itu kan idealnya kalau tahun kemarin itu bisa hari Minggu berangkat, check-in hotel di hari Minggu, besoknya Senin mulai visitasi. Nah
yang ditangkap itu kan sekarang itu hanya boleh dari hari Senin saja. Itu gimana Pak? Kalau misalkan dari rumah hari Senin ternyata jauh sampai madrasah sore gitu kan, itu pertanyaannya. Gimana? Hari Terima kasih. berikutnya Bapak ke madrasahnya ya. Hari berikutnya ke madrasahnya. Jadi hari kedua, hari pertama perjalanan dari rumah, dari kantor atau dari tempat satker kita ke hotel. Nanti Bapak bisa istirahat dulu hari kedua. Makanya di planning dulu Bapak Ibu. Jadi misalnya saya dapat 5 madrasah dan perjalanan saya untuk sampai ke tujuan hotel katakanlah ya tempat saya menginap itu butuh waktu 8 jam misalnya. Ya mau tidak mau hari itu memang harus dipakai untuk perjalanan, hari berikutnya baru kita berkunjung. Nah, nggak mungkin 3 hari saya akan menyelesaikan 5 madrasah dalam skenario 1 hari 1 madrasah. Maka saya harus mulai mengatur supaya 2 madrasah itu dalam 1 hari. Satunya bisa 1 hari. 1 madrasah 1 hari itu bisa di planning Bapak Ibu. Nah itu yang kalau ada kendala masalah jadwal transportasi itu baru yang bisa kita akomodasi Bapak ya. Misalnya Pak jadwal kapalnya tidak setiap hari, tidak setiap jam, dan mau nggak mau harus berangkat lebih awal misalnya di hari sebelumnya. Nah itu nanti ada pernyataan khusus yang bisa dibantu untuk bisa diterima oleh tim LSP maupun kami Bapak Ibu ya. Demikian ya Pak Ridwan ya. Jadi kalau memang tidak bisa semuanya tervisit ya tadi yang saya sampaikan kita modifikasi pendampingannya dengan jarak jauh via online, mudah-mudahan tidak mengurangi substansinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang kurang jelasnya, Bapak Ibu bisa coba saling berbagi informasi dengan Bapak Ibu yang lain yang sudah menjalani angkatan pertama ataupun nanti juga bisa ke kami ya, mudah-mudahan selalu bisa kami respon. Kalau tidak juga nanti bisa lewat spreadsheet, mudah-mudahan juga itu bisa membantu tim kami untuk lebih efektif memonitor ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya sudah mendapatkan gambaran bagaimana memulai rencana perjalanannya Bapak Ibu, dan semoga dimudahkan dan lancar semuanya. Kita tutup untuk briefing kita pada sore hari ini Bapak Ibu dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan selamat mempersiapkan Bapak Ibu ya. Silakan setelah ini berkoordinasi dengan timnya. Kalau ada tim yang belum respon dan memang belum siap, sampaikan di sheet, nanti kami coba update untuk pergantiannya. Tapi kalau nggak ada, nanti kami akan respon juga. Silakan tetap jalan dengan skenario tadi. Jadi seandainya satu kelas hanya 1 visitor maksudnya, bisa dilakukan selama 3 kali. Kalau 15 madrasah 3 kali pengajuan. 5 saya ajukan dulu, 5 kedua saya ajukan yang kedua, 5 ketiga saya ajukan untuk yang ketiga. Nanti setelah itu baru di generate kelasnya. Kecuali ada visitor masuk, kita ajak komunikasi untuk berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.